Hey ho Pop Gengs! Ada banyak hal menarik ketika berbicara tentang sejarah. Namun masih ada banyak sejarah yang belum terungkap dan kemudian belakangan diketahui berkat foto-foto langka yang baru ditemukan. Apa sajakah itu? Yuk langsung disimak sampai habis. Yang pertama ada foto dari era Nazi berjaya di Jerman. Kalau selama ini mungkin kita berpikir saking ditakutinya Hitler pada masa itu, sampai-sampai gak ada yang berani melawan. Tapi ternyata ada loh. Buktinya pada rapat umum di Hamburg 1938, seorang pria terlihat menolak memberi hormat pada Nazi. Foto ini tidak pernah diperhatikan selama 55 tahun dan baru viral 2011 lalu. Pria ini bernama August Landmesser yang merupakan pekerja di galangan kapal ini yang dinilai melakukan tindakan pembangkangan sipil yang berani. Nah, selama ini kamu mungkin tahu kalau Indonesia merdeka setelah Jepang mengaku menyerah pada sekutu. Tapi nggak pernah ada bayangin kan gimana suasananya kala itu. Nah, beginilah suasananya. Ini adalah foto-foto ketika pihak Jepang menandatangani surat menyerah di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945. Selanjutnya ada foto yang memperlihatkan bagaimana suasana masyarakat Afghanistan sebelum Taliban mengambil kekuasaan di tahun 1996 dan menerapkan hukum syariah yang ketat. Jadi nih, sebelum Taliban berkuasa, anak-anak perempuan bisa bersekolah, belajar di kelas secara bersama juga hal yang biasa. Laki-laki dan perempuan bisa bepergian bersama. Perempuan juga bisa kerja di kantor kalau mereka mau. Turis merasa aman untuk berkunjung. Meskipun nih berbeda-beda budaya, namun semua orang tampak ramah. Terus bagaimana sekarang? Perempuan masih ada yang bisa kuliah, tapi berpakaian tertutup dan terpisah dengan laki-laki. Makanya hingga saat ini banyak perempuan yang terus melakukan unjuk rasa. Oke, kembali ke dalam negeri, berkunjung ke Borobudur adalah momen yang paling mengesankan dan menakjubkan. Candi Buddha terbesar di dunia gitu loh. Tapi tahu nggak kalau sebelum Candi Borobudur itu pernah terkubur selama berabad-abad akibat letusan Merapi. Dan barulah ditemukan kembali pada tahun 1814 oleh Thomas Stamford Raffles. Dan beginilah bentuk Candi Borobudur saat pertama kali ditemukan. Mirip dengan Stonehenge, bangunan batu besar dari zaman Neolitik yang ada di Wiltshire, Inggris, selama bertahun-tahun menyimpan sejumlah misteri. Namun tak banyak yang tahu kalau batuan yang berusia antara 3000 sebelum Masehi hingga 2000 sebelum Masehi lalu ini pernah disusun ulang beberapa kali. Dan sekitar 50 tahun lalu, beginilah proses penyusunan kembali dari Stonehenge ini. Nah, kalau foto-foto ini mengungkapkan bagaimana suasana dalam pesawat di tahun 1930-an, pada masa itu yang bisa terbang cuman orang kaya dan orang terkenal doang. Mulai dari kursinya yang masih berbahan rotan, lalu ada yang pakai tempat tidur, hingga penumpang yang menggunakan pakaian serba tebal karena teknologi pemanasnya masih kurang. Jadi, emang dingin banget. Oke, next ada foto proses pembuatan kapal pesiar Titanic yang mewah banget itu. Siapa nih yang belum pernah nonton film Titanic? Masa iya kamu belum nonton? Tapi aslinya tragedi tenggelamnya kapal Titanic tanggal 15 April 1912 ini memang suasananya itu mencekam banget sih. Beda sama di film. Nah, ini adalah foto seorang pendeta yang datang mendoakan para korban Titanic kala itu. Bikin merinding ya. Oke, masih bahas soal film. Kamu yang doyan nonton film pasti gak asing kan sama logo MGM Television ini yang banyak menjadi pembuka sebuah film Hollywood. Tahu nggak? Kalau logo ini tuh udah berapa kali berganti sejak tahun 1060-an. Tapi gambar singanya gak berubah dari dulu. Dan beginilah proses pengambilan videonya pertama kali. Wah, serem juga ya. Sama seremnya sih lihat hard disk pertama kali di tahun 1956. Buset, bentuknya segede ini tapi cuma muat 5 MB. Sekarang kita sih enteng bawa flash disk berpuluh GB, tapi ukurannya cuma sebesar jempol. Begitu juga dengan nenek moyang komputer ini nih, ukurannya kayak lemari buku. Karena dulu belum ada monitornya,
Jadi ahli komputer harus menggunakan kode-kode dari berbagai tombol untuk mengirim satu pesan. Wah, terima kasih para pelopor komputer, sekarang kami lebih gampang makainya. Kita beralih ke foto selanjutnya. Ada cikal bakal baju selam yang diciptakan oleh Chester E. McDuffie pada tahun 1911 yang beratnya itu mencapai 250 kilo. Wah, ini sih bukan menyelam, tapi emang bikin tenggelam ya. Sekarang mah udah modis bentuk baju selam kita ya. Lantas, bagaimana cikal bakal Google Maps? Zaman dulu mah sebelum komputer canggih seperti sekarang, orang-orang kalau nggak mau tersesat harus menghubungi hotline navigasi yang mulai tersedia di tahun 1963. Jadi yang ngarahin belok kanan, belok kiri adalah manusia beneran, bukan suara Mbak Google Maps. Ada lagi nih yang penting kamu lihat. Ini adalah foto salah satu pom bensin pertama dunia yang berada di Los Angeles tahun 1920-an. Meskipun masih secara manual, tapi bentuknya udah keren ya. Sekarang masih ada loh, meski bentuknya udah nggak sama persis. Terus, kalau yang ini adalah skuter listrik pertama di dunia yang udah ada sejak tahun 1915. Wah, ternyata udah canggih ya orang dulu. Kirain baru-baru ini ada otopet alias skuter listrik. Berikutnya ada foto Ratu Elizabeth saat masih muda. Siapa sangka Ratu Inggris ini dulunya pernah mengabdi menjadi seorang mekanik pada Perang Dunia Kedua. Kala itu ia masih berusia 18 tahun dan memutuskan bergabung di dunia militer sebagai supir truk sekaligus mekanik. Wah, kirain sejak lahir doi hidupnya di istana melulu. Tapi begitulah, kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini tuh emang punya proses amat panjang. Termasuk bukti operasi plastik yang pertama kali dilakukan di dunia ini. Pria ini adalah Walter Leo, seorang tentara yang terluka parah pada Perang Dunia Pertama tahun 1917. Ia pun dirawat oleh Harold Gillis yang kemudian melakukan percobaan operasi plastik pertamanya setelah sebelumnya banyak melakukan penelitian. Ia pun kemudian disebut sebagai Bapak Operasi Plastik. Wah, artis Korea kudu sungkem dulu nih sama sang pelopor. Terus, kalau yang doyan makan di McD sungkeman sama Bapak Badut ini nih. Dia adalah Willard Scott, seorang penyiar radio yang kemudian terkenal karena menciptakan karakter sekaligus menjadi maskot pertama McD, yaitu Ronald McDonald di tahun 1963 yang disukain sama anak-anak. Tapi kok aku lihatnya malah serem ya? Masih mau sungkem-sungkeman? Nah, buat yang doyan selfie, termasuk aku nih, cocoknya sungkem sama 5 bapak ini nih. Kalau Paris Hilton pernah ngaku-ngaku dirinya sebagai pelopor selfie, pasti pengetahuan sejarahnya kurang nih. Soalnya kebiasaan selfie itu udah ada sejak tahun 1920-an. Tapi ada foto yang bikin tegang juga nih, Pop Gengs. Foto-foto ini merekam momen percobaan rompi anti peluru di tahun 1923. Ngeri banget ya. Bayangin kalau percobaannya gagal. Siapa yang mau tanggung coba?